Dewa Medis Terkuat. Bab 521. Apa? 6 cahaya dewa meledak, dan Wang Ben serta yang lainnya terpental mundur. Wang Jian dan Bai Qi tidak bisa menahan perasaan tertekan. Melepas segel berarti serangan mereka kemungkinan besar tidak akan mengenai Xiao Chen. Bagi master setingkat mereka, jika mereka tidak bisa menyerang Xiao Chen, berarti akan sulit menyerang Xiao Chen lain kali, karena Xiao Chen sudah berjaga-jaga dan tidak akan bisa lagi dikendalikan oleh formasi Wang Ben dan yang lainnya. Namun, yang mengejutkan mereka, Xiao Chen tidak lolos. Benar saja, dia tidak melarikan diri, tetapi berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Ini membuat mereka berdua bahagia. Selesai. Pada saat ini, serangan mereka telah mencapai kepala Xiao Chen. Pada jarak sedekat itu, mustahil bagi Xiao Chen untuk menghindar. Akan tetapi, tepat ketika mereka mengira serangan mereka akan mengenai Xiao Chen, tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Dua sinar cahaya tajam keluar dari mata Xiao Chen. Dua sinar tajam itu tampaknya hanya serangan biasa, tetapi begitu muncul dan mengenai senjata kedua pria itu, rasanya seolah-olah mereka telah dihantam oleh dua kekuatan yang tak tertandingi dan terlempar tanpa ampun di tempat. Mereka berdua mundur ratusan meter pada saat yang sama, dan keduanya merasakan lengan mereka mati rasa. Kekuatan yang luar biasa. Anak ini terlalu kuat. Sangat menakutkan. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Ubah taktik kita. Keduanya adalah komandan yang tak tertandingi, jauh lebih unggul daripada yang lain dalam hal IQ dan taktik. Oleh karena itu, keduanya mengubah taktik mereka pada kesempatan pertama. Wang Ben, gunakan formasi pesona 8 trigram. Ya, Wang Ben dan kedua saudaranya keluar lagi. Kali ini, ketiganya tidak muncul di sekitar Xiao Chen, tetapi melakukan formasi dari kejauhan. Saat formasi itu terbentuk, langit dipenuhi dengan cahaya cermin, yang memantulkan sosok 5 dewa menjadi ratusan dan ribuan sinar. Pada saat ini, seluruh langit dipenuhi dengan sosok mereka. Membunuh. Terdengar gemuruh lagi, dan ratusan sosok berlari maju untuk menyerang pada saat yang sama. Begitu banyak figurnya, gerakannya nyaris identik, sempurna dan tanpa cacat. Mustahil untuk menentukan serangan mana yang nyata dan serangan mana yang palsu dalam waktu singkat. 5 orang menyerang dari 5 arah berbeda, mustahil bagi Xiao Chen untuk bertahan melawan mereka semua. Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Chen hampir dipastikan akan mati. Tetapi, pada saat ini, Xiao Chen mencibir. Bisakah metode sampah seperti itu digunakan untuk menghadapiku? Aku, Xiao Chen, yang tidak bisa mengangkat pisau lagi. Atau kamu, yang terlalu sombong. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan terpancar dari permukaan tubuh Xiao Chen. Kemudian, 108 cahaya keemasan muncul, menghadirkan rotasi 360 derajat tanpa titik buta. Satu sapuan saja sudah cukup untuk menghancurkan semua ilusi kelima dewa. Tidak hanya itu, salah satu sinar cahaya langsung memotong tubuh kedua saudara Wang Ben. Kedua dewa itu terbunuh seketika ketika mereka menyentuh cahaya keemasan itu. Mengerikan sekali. Bahkan senjata suci, sabit penghisap darah di tangan Bai Qi, terpotong oleh cahaya keemasan Xiao Chen. Namun untungnya, sabit penghisap darah menghalangi cahaya keemasan dan menghindari gelombang serangan pertama. Seketika itu juga, kakinya terkena hantaman keras akibat cahaya keemasan itu, dan meledak. Seluruh orang itu terlempar hidup-hidup dan terbanting keras ke tanah. Tidak. Wang Jian dan Wang Ben meraung pada saat yang sama, mata mereka merah, dan mereka berharap bisa memakan Xiao Chen hidup-hidup. Dan Wang Jian benar-benar melakukannya. Kehilangan 3 orang putra di waktu yang sama dalam satu hari merupakan pukulan berat baginya. Dengan raungan marah, Wang Jian menyerang seperti guntur. Cambuk perang di tangannya dengan paksa menarik keluar petir yang tak terhitung jumlahnya dari awan dan memusatkannya pada cambuk panjang itu. Xiao Chen, aku ingin kau membayar hutang darahmu dengan darah. Pengadilan kematian. Xiao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia mengangkat tangannya dan meninju langsung ke cambuk baja di tangan Wang Jian. Petir pada cambuk baja telah mengembun menjadi substansi. Akan tetapi, saat benda itu menyentuh tangan Xiao Chen, benda itu langsung hancur. Bukan hanya petir saja, bahkan cambuk dewa perang pun ikut tertekuk hidup-hidup, dan akhirnya, terpatri kuat di dada Wang Jian. Kekuatan pukulan ini melampaui kekuatan guntur dan sebanding dengan jurus pamungkas yang mematikan. Dengan satu gerakan, dia menghancurkan dada Wang Jian, seorang master super alam dewa ilahi tingkat ke-9. Lalu, jantungnya hancur hidup-hidup. Engah. Wang Jian memuntahkan seteguk darah, dan momentumnya dengan cepat memudar dan menghilang.
Ketika Xiao Wan melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berbalik dan lari diam-diam. Wang Ben, di sisi lain, sedang marah besar. Tidak. Xiao Chen, aku harus membunuhmu. Namun sebelum dia datang, Wang Jian memegang erat lengan Xiao Chen dan berteriak dengan marah. Jangan datang, pergi. Ayah. Mata Wang Ben merah dan dia sangat marah. Wang Jian berteriak, pergilah. Kau bukan tandingannya. Kembalilah dan cari bala bantuan. Temukan Yang Mulia Kaisar Qin. Pergi. Wang Ben meraung ke langit, lalu berbalik dan berlari. Dia bukan orang bodoh, dia telah melihatnya. Kekuatan Xiao Chen memang sekuat yang dikatakan ayahnya. Wang Jian tersenyum sinis pada Xiao Chen. Kau kalah. Tunggu saja kematianmu. Yang Mulia Kaisar Qin akan segera datang. Dia adalah seorang ahli di alam Kaisar Ilahi. Siapa yang dapat menandingi Kaisar Ilahi? Aku akan menunggumu di neraka. Hahaha. Xiao Chen meliriknya dan mencibir. Jangan terlalu naif. Setelah selesai berbicara, Xiao Chen mengulurkan tangannya yang lain, dan meraih ruang kosong dengan tangan besarnya, langsung menembus kehampaan, dan langsung menarik kembali Wang Ben yang telah melarikan diri dari atmosfer. Melihat pemandangan ini, Wang Jian benar-benar putus asa. Pucat seperti kematian. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terus meraung, matanya penuh ketidakpercayaan. Apa yang dilakukan Xiao Chen benar-benar keterlaluan. Dengan kekuatan seperti itu, ia sungguh tak terkalahkan. Bahkan pada jarak sejauh itu, Wang Ben, seorang master super di alam dewa ilahi tingkat ke-6, tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Xiao Chen di udara. Pada saat ini, Wang Jian merasa seperti tercekik. Wang Ben yang ditangkap sangat putus asa. Dia merasa seperti seekor semut kecil di tengah hujan badai, yang sama sekali tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Menakutkan sekali. Tapi dia tidak bisa mati. Setidaknya saya tidak bisa mati di sini. Kalau tidak, bagaimana aku dapat membalaskan dendam ayahku dan saudara-saudaraku? Memikirkan hal ini, mata Wang Ben menjadi tajam dan dia langsung berteriak. Semua kapal perang spiritual, tembak. Ratakan planet ini. Dia ingin menghancurkan bumi secara langsung. Meskipun ini melanggar hukum alam semesta, dia tidak lagi mempedulikannya. Dia harus bertahan hidup. Bab 522. Wang Ben begitu ketakutan hingga dia tidak peduli lagi dengan kehidupan seluruh bumi. Dia hanya ingin bertahan hidup sekarang. Untuk ini, apa salahnya menghancurkan seluruh bumi? Mengikuti perintahnya, 5 kapal Lingu besar di langit, tidak termasuk kapal Lingu milik Baiki, melancarkan serangan pada saat yang sama. Dalam sekejap, lebih dari 2000 sinar cahaya keemasan menyebar dari langit. Sinar cahayanya menekan, bagaikan meteor yang jatuh dari langit. Pada saat ini, ruang itu terkoyak. Pada saat ini, langit dan bumi diterangi. Saat ini, kiamat telah tiba. Ada kilatan racun di mata Wang Ben. 5 kapal perang Lingu kelas 200.000 meter menyerang pada saat yang sama. Kekuatan serangan mereka jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan dengan mudah oleh bumi. Setelah beberapa putaran pengeboman saja, bumi akan dilalap api. Pada saat itu, Wang Ben pasti bisa melarikan diri. Namun, idenya bagus, tetapi dia tidak menyangka tindakan seperti itu akan membuat Xiao Chen benar-benar marah. Bumi adalah kampung halaman Xiao Chen. Meski tempatnya kecil, tapi bukan tempat yang bisa dimanipulasi Wang Ben sesuka hatinya. Dia bisa saja datang kepadaku untuk menyelesaikan dendam antara aku dan dia. Namun dia benar-benar berani menyerang bumi. Xiao Chen benar-benar tidak bisa memaafkan hal ini. Pengadilan kematian. Mata Xiao Chen dingin, dan dia meraih udara dengan tangannya yang besar. Pedang panjang emas tiba-tiba terbentuk. Lalu dia melambaikan tangannya. Wang Jian mencibir. Tidak ada gunanya. Meriam energi spiritual keluarga Wangku adalah yang terbaik di seluruh dinasti Qin. Dengan begitu banyak meriam yang menyerang pada saat yang sama, kamu tidak dapat menghentikan semuanya. Namun di adegan berikutnya, penampilan Xiao Chen jauh melampaui ekspektasinya. Xiao Chen mengayunkan pedangnya, dan seluruh ruang di atas kepalanya hancur di tempat. Setelah keruntuhan, retakan di ruang ekstra dimensi yang terbentuk terus meluas dengan cepat. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melakukan hal menyimpang seperti itu? Satu gerakan. Xiao Chen benar-benar merobek celah ruang sebesar itu hanya dengan satu gerakan. Meskipun mereka adalah dewa dan dapat menciptakan celah ruang angkasa di bumi, skala ciptaan mereka jauh lebih rendah daripada Xiao Chen.
Retakan angkasa itu menyebar ribuan mil dalam sekejap, menelan semua sinar cahaya hidup-hidup. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Apa-apaan? Apakah kamu bercanda? Atau apakah kita sedang bermimpi? 2000 serangan dari meriam energi spiritual, atau versi yang disempurnakan, semuanya diselesaikan oleh Xiao Chen hanya dengan satu gerakan mudah. Namun, keterkejutannya jauh dari itu. Xiao Chen mengangkat tangannya tinggi-tinggi lagi, dan 5 pedang raksasa sepanjang 10.000 meter langsung terbentuk di atas kepalanya dan melesat langsung ke udara. Tidak. Mata Wang Ben memerah, dan tepat setelah dia berteriak, 5 pedang raksasa telah memotong kelima kapal perang Lingwu kelas 200.000 meter menjadi 2. Tak ada satupun murid Wucheng Immortal Mansion di kapal yang lolos, semuanya tercabik-cabik hidup-hidup. Ledakan-ledakan-ledakan. 5 bola cahaya raksasa meledak di langit, seolah-olah ada 5 matahari emas besar di langit. Karena energinya terlalu besar, bahkan penghalang ruang angkasa luar yang terdistorsi pun agak tidak stabil. Hampir seperempat atmosfer bumi terhempas. Wang Jian berkata dengan ekspresi muram. Xiao Chen, kau telah menembus atmosfer bumi. Seberapa hebat dirimu? Seberapa hebat bumi? Bodoh. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan atmosfer di atas langit mulai pulih perlahan. Senyum di wajah Wang Jian tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi? Hancurnya atmosfer sama saja dengan hancurnya kekuatan aturan. Jika Anda ingin memperbaikinya, Anda harus memiliki kekuatan aturan. Mungkinkah Xiao Chen memiliki kekuatan aturan? Dan seberapa kuatkah dia agar dapat memiliki kekuatan aturan? Pada saat ini, Wang Jian putus asa, Wang Ben ketakutan, dan Bai Qi juga tampak sepucat orang mati. Bahkan jika mereka menggunakan jari kaki mereka dapat menebak bahwa Xiao Chen menang, secara menyeluruh dan tuntas, tanpa penyesalan apapun. Ini sudah merupakan akhir yang sempurna. Sayangnya, mereka akhirnya hanya berperan sebagai pemeran pendukung. Wang Jian berkata dengan heran. Siapa kamu? Siapa kamu? Dia ketakutan setengah mati. Makhluk yang telah hidup selama ribuan tahun dan berlatih selama ribuan tahun ditakuti sampai mati oleh Xiao Chen. Wajah Xiao Chen acuh tak acuh, telapak tangannya mengepal, dan dia langsung mengirimnya ke surga. Kamu tidak perlu tahu. Segera setelah itu, Xiao Chen mengarahkan pandangannya pada Wang Ben. Wang Ben berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Dia putus asa. Semua darah di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Ini bukan lagi pertanyaan apakah kita bisa menang atau tidak. Sebaliknya, pertanyaannya adalah apakah tubuh dan jiwanya akan hancur. Jika berbicara dengan seseorang selevel Xiao Chen, apa gunanya membicarakan soal harga diri dan harga diri? Kalian hanya menipu diri sendiri, kalian semua idiot. Di hadapannya, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menyerah. Namun sayang, dia hanya ingin menghancurkan bumi, bagaimana mungkin Xiao Chen membiarkannya pergi? Setelah membunuhnya dengan satu pukulan, Xiao Chen akhirnya mengarahkan pandangannya pada Bai Qi. Bai Qi tersenyum pahit. Dia tahu bahwa sekarang gilirannya nanti. Bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Mengapa kau begitu kuat? Kau seharusnya bukan makhluk di tata surya, kan? Kalau tidak, tidak mungkin aku tidak mengenalmu. Bai Qi tidak melawan, tetapi dia juga tidak berlutut dan bersujud memohon belas kasihan seperti yang dilakukan Wang Ben. Dia hanya punya sedikit obsesi sebelum dia meninggal. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan itu dan langsung berkata, Galaksi Vega, Kaisar ke-7, Xiao Chen. Bai Qi tersenyum meremehkan, seolah dia sudah menduga hal ini. Tidak heran. Xiao Chen sama sekali tidak takut untuk memperlihatkan dirinya di depannya. Tidak heran. Xiao Chen masih tidak merasakan sedikit pun rasa takut saat menghadapi pasukan gabungan 5 dewa teratas. Tidak heran. Dia tahu dengan jelas bahwa menyamar sebagai Kaisar Yan merupakan kejahatan besar. Namun dia masih berani terus berpura-pura. Ternyata dia sendiri adalah seorang Kaisar Dewa. Dia sama sekali tidak takut pada Kaisar Yan. Bahkan jika Kaisar Yan datang sendiri untuk menimbulkan masalah baginya, dia juga bisa menghadapi Kaisar Yan. Kaisar ilahi adalah asetnya yang terbesar. Setelah mengetahui hal ini, dia tidak dapat menahan tawanya sendiri. Betapa konyolnya. Aku, Bai Qi, telah bertempur dalam banyak pertempuran dalam hidupku. Kupikir aku sudah cukup melihat, tetapi hari ini, setelah melihatmu, aku menyadari bahwa aku masih seekor semut rendahan. Alam semesta ini luas dan tak terbatas. Selalu ada orang yang lebih baik dari Anda, dan selalu ada hal yang lebih baik dari Anda. Bersambung.